Sumatsu no Haremu menceritakan tentang wabah virus MK atau male killer, di mana virus ini telah memusnahkan 99,9% populasi pria yang ada di dunia. Namun untungnya masih terdapat 5 biji pria yang kebal terhadap virus, dan nantinya mereka juga ditugaskan untuk berkembang biak dengan seluruh wanita yang ada di dunia. Konon katanya virus MK atau male killer ini bukanlah wabah virus alami, melainkan sebuah senjata biologis yang sengaja dibuat dan disebarkan oleh suatu organisasi. Apakah kelima biji pria ini mampu melawan seluruh wanita yang ada? Sebelum menuju ke alur cerita utamanya, mari kita bahas mengenai backstory dari anime ini. Kenapa terdapat 5 biji pria yang kebal terhadap virus MK? Kenapa yang lain tuh kagak? Cerita berfokus pada seorang pemuda bernama Mizuhara Reito, ilmuwan ternama pada negara Jepang yang mampu menemukan obat dari berbagai macam penyakit. Namun meskipun dijuluki sebagai ilmuwan jenius, akan tetapi dirinya memiliki penyakit yang bernama sklerosis, di mana imun atau sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi tubuh justru malah menyerang bagian organ penting seperti otak, mata, dan juga tulang belakang. Tapi tak perlu khawatir, berkat teknologi kecerdasan buatan atau AI yang berkembang pesat, penyakit ini dapat disembuhkan dengan cara menjalani program cold sleep, di mana Reito nantinya akan dibekukan pada sebuah tabung atau semacam kapsul. Nah, mengingat program cold sleep itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 hingga 5 tahun, dirinya pun langsung segera mengungkapkan perasaannya kepada Tachibana Elisa selaku teman masa kecilnya. Sedikit gambaran bahwa Elisa ini juga bekerja di tempat yang sama dengan Reito sebagai seorang ilmuwan. Tentu dong, karena sama-sama suka dan telah mendapatkan ungkapan cinta, membuat Elisa pun merasa sangatlah bahagia. Namun hal itu tidak berlaku dengan si Reito. Kenapa? Dikarenakan Elisa termasuk wanita kawaii atau cantik, terdapat seorang ilmuwan yang juga menembak Elisa. Tapi bukan itu masalahnya. Mengingat program cold sleep itu membutuhkan waktu 4 hingga 5 tahun, membuat Reito tidak tega membiarkan Elisa menunggu selama 5 tahun lamanya. Maka lebih baik jikalau Elisa bahagia dengan orang lain aja daripada menunggu Reito yang gak jelas besok bakal gimana. Soalnya program cold sleep juga tidak ada jaminan bakal sembuh atau selamat. Elisa yang tahu akan maksud dari Reito hanya bisa pergi sembari meneteskan air mata. Dikala perjalanan menuju ke rumah sakit, Reito pun diantarkan oleh kakak beserta adiknya. Mengetahui bahwa Reito tidak jadi pacaran dengan Elisa, membuat Mahiru selaku adiknya pun merasa sangatlah bahagia. Hingga tak terasa, mereka pun telah sampai ke rumah sakit tempat di mana Reito akan menjalankan program cold sleep. Tak disangka ketika Reito akan menjalankan program, Elisa pun datang untuk mengantarkan akan kepergiannya. Sebagai salam perpisahan, Reito pun menitipkan kalung ke Elisa dan akan mengambil kalung itu kembali ketika dirinya selesai menjalankan program cold sleep. Elisa juga berjanji bahwa dirinya akan menunggu Reito meskipun itu membutuhkan waktu beberapa tahun lamanya. Jas, dibekuin deh tubuhnya. Tak terasa 5 tahun pun telah berlalu. Reito yang menjalani program cold sleep kini telah terbangun dari tidur panjangnya, dan berkat program itu penyakit sklerosis miliknya pun kini telah semtot atau sembuh secara total. Tepat beberapa saat kemudian setelah terbangun dari tidurnya, terdapat seorang wanita cantik bernama Somira, di mana wanita ini sangat mirip dengan Tachibana Elisa selaku teman masa kecilnya, tapi versi gedenya. Gede maksudnya di sini versi dewasanya ya. Somira ini adalah pengawal atau perawat pribadinya si Reito. Sembari naik mobil, Somira pun menjelaskan bahwa beberapa tahun terakhir terdapat virus MK yang menyebabkan 99,9% populasi pria menjadi musnah. Yup, beberapa orang atau kelima biji pria yang selamat itu berkat menjalani program cold sleep sama seperti Reito, dan berkat program itu juga membuat kelima biji pria ini kebal terhadap virus MK. Reito yang tidak percaya akan hal itu langsung segera pergi untuk melihat daerah luar. Dan benar aja, setelah berkeliling sebentar, dirinya sama sekali tidak menemukan satu biji pria pun di berbagai macam daerah. Jadi cuman wanita doang lah. Melihat terdapat pria yang
yang masih hidup, beberapa wanita di sekitarnya pun langsung segera menyerang si Reito. Kenapa? Ya apalagi kalau bukan untuk dengan si Reito ini, wayalah. Karena barang siapa wanita yang hamil atau mengandung anak, maka hidupnya akan dijamin oleh pemerintah atau lebih tepatnya sebuah organisasi bernama UW atau United Women. Intinya tugas wanita di sini tuh buat mengandung anak biar manusia tuh nggak musnah lah, biar nggak punah lah, sama aja sih. Jadi UW atau AW atau United Women, sebuah aliansi persatuan wanita yang bertugas untuk meredakan kegelisahan para wanita. Dan biar bahasanya lebih family friendly, di sini saya akan menyebut istilah atau berkembang biak menjadi mating biar sama seperti di animenya ya. Pulang deh mereka ke organisasi AW atau UW. Reito yang masih tidak percaya akan hal itu langsung mengulik informasi di berbagai macam media seperti televisi dan juga internet. Namun hasilnya tetaplah sama, yakni populasi pria di dunia itu benar-benar musnah. Dan untuk beberapa alasan, pihak UW cabang Jepang pun juga merahasiakan 5 biji pria yang masih hidup kepada seluruh dunia. Termasuk pihak UW pusat yang terletak di negara Amerika. Kenapa? Ya biar tidak terjadi keributan lah. Terlepas dari itu, karena tugas seorang pria saat ini yakni melakukan atau melakukan mating dengan para wanita, Somira pun langsung menawarkan beberapa wanita yang sekiranya cocok dengan selera milik Reito, tidak terkecuali dengan Somira itu sendiri. Jadi bebaslah mau sama siapa aja. Namun dikarenakan Reito masih belum bisa menerima kenyataan sekaligus dirinya sudah berjanji kepada Elisa, membuat Reito tidak mau mating dengan wanita lain selain si Elisa. Agar supaya Reito tersadarkan, Somira pun memanggil adiknya yang bernama Mahiru. Secara singkat, Mahiru pun menjelaskan bahwa semua perkataan Somira itu benar-benar nyata. Bahkan kakaknya aja juga ikut program Cold Sleep agar supaya selamat dari virus MK. Mendapati kabar dari Mahiru bahwa keberadaan Elisa menghilang, dengan cepat Reito pun langsung mencoba untuk menghubunginya. Namun sayang bahwa Elisa sama sekali tidak bisa dihubungi. Somira pun berspekulasi bahwa kemungkinan terburuk Elisa juga sudah meninggal dunia. Wayalah, langsung kena mental deh Reito. Hari pun menjadi malam. Dikala galau mikirin Elisa ada di mana, secara tiba-tiba Somira pun datang untuk melakukan dengan si Reito ini. Karena ya bagaimanapun, tugas seorang pengawal itu kalau nggak nyariin wanita atau dirinya sendirilah yang melakukan mating dengan si Reito. Terlebih lagi jikalau sampai hamil, maka kehidupan seorang wanita akan dijamin oleh pemerintah. Namun sayang sama seperti di awal bahwa Reito lebih memilih untuk setia kepada Elisa karena Reito yakin bahwa Elisa itu masih hidup. Mengingat kalung pemberiannya masih bisa dilacak menggunakan HP miliknya. Mungkin sih, pergi deh Somira. Anehnya ketika Somira ditawari dengan pria lain tanpa basi-basi lagi, dirinya pun langsung segera menolak akan tawaran itu. Karena ya bagaimanapun, Somira itu adalah pengawalnya Reito, jadi kalau nggak sama Reito tuh nggak mau lah ibaratnya. Nah, dari kelima biji pria yang sadar tuh baru 3, Reito, Kyoji, sama Shota. Karena Kyoji dan Shota itu kerjaannya cuman mating secara brutal, makanya saya skip aja lah ya. Toh untuk saat ini mereka juga tidak terlalu berpengaruh bagi jalan ceritanya. Tapi tenang, saya tetap akan membahas secara singkat mengenai kedua karakter tersebut. Hino Kyoji, bukan Ayano Kyoji, merupakan seorang mas-mas friendly yang suka melakukan mating. Meskipun bisa melakukan mating dengan berbagai macam wanita, tapi Hino Kyoji ini selalu menyayangi dan merawat dengan baik wanita yang telah dia ajak mating. Jadi bukan sekedar mating terus ditinggal lah. Selanjutnya ada Doi Shota, seorang remaja SMA yang selalu dibully oleh teman kelasnya. Namun seperti kata pepatah bahwa orang jahat berawal dari orang baik yang tersakiti. Setelah menjalani program Cold Sleep, Doi Shota pun suka melakukan mating secara brutal dan berniat untuk menguasai semua wanita yang ada di dunia. Mating secara brutal lah. Itu adalah backstory dari Hino Kyoji dan Doi Shota. Tanpa basi-basi lagi, mari kita langsung menuju ke alur cerita utamanya yang membahas tentang Mizuhara Reito. Tapi ya seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya.
Dikarenakan Hinokyoji dan Doi Shota suka melakukan mating secara brutal, di sini Reito lebih memilih untuk membuat vaksin virus MK aja. Toh sudah ada 2 orang yang bertugas untuk menanam benih kepada para wanita. Mengingat laki-laki merupakan aset yang sangat berharga, di sini Reito diberikan satu pengawal bernama Sui selaku Loli Overpower beserta perawat buhay yang bernama Akane. Tapi bukan Akane dari anime sebelah ya, tapi ya sama aja sih intinya. Masih merasa penasaran akan keberadaan Elisa, Reito pun memutuskan untuk pergi ke ruang kerjanya. Namun siapa sangka ketika perjalanan menuju ke ruang kerja, terdapat beruang raksasa yang langsung menyerang si Reito ini. Untungnya berkat keberadaan Sui selaku Loli Overpower, beruang itu dapat diatasi dengan sangat amat mudahnya. Dan karena Akane merupakan seorang perawat, dirinya juga langsung segera mengobati Reito yang terluka akibat melindungi Sui. Somira yang khawatir akan keselamatan Reito langsung segera memarahi staf karena telah membiarkan beruang raksasa keluar dari dalam kandangnya. Tapi pada kenyataannya terdapat beberapa penyusup yang sengaja melepas beruang raksasa itu. Hayalah. Terlepas dari itu seperti tujuan utama, mereka pun telah sampai ke ruang kerja milik Elisa. Secara singkat setelah mencari kesana kemari, Reito pun menemukan sebuah boneka di mana di dalamnya terdapat gelang hologram milik Elisa. Reito yang sadar bahwa gelang itu terdapat sebuah rahasia, langsung segera pergi ke kamar mandi biar tidak ada yang mengikuti. Dan benar aja setelah dibuka, terdapat rekaman milik Elisa yang berkata bahwa virus MK atau Male Killer itu adalah buatan manusia. Jadi gampangnya ada suatu organisasi yang sengaja membunuh semua laki-laki melalui sebuah virus lah. Nah, dikarenakan Elisa mengetahui akan kebenarannya, membuat dirinya diincar oleh suatu organisasi misterius. Dan biar tidak tertangkap, Elisa memutuskan untuk kabur dan bersembunyi di suatu tempat yang sangat amat jauh. Sembari mengakhiri rekaman, Elisa pun berpesan agar supaya Reito tidak mudah percaya dengan orang lain, termasuk semua orang yang ada di EW atau UW atau United Woman. Langkah pertama untuk mengungkap kebenaran dan agar supaya dirinya aman, Reito pun mengumumkan ke seluruh dunia bahwa dirinya ingin membuat vaksin virus MK. Dan mengingat Reito sudah memiliki wanita yang ia cintai, untuk sementara waktu dirinya tidak ingin melakukan mating dengan wanita lain. Jikalau dalam 1 bulan Reito gagal dalam menemukan atau membuat vaksin, maka dengan berat hati Reito mau mating dengan wanita lain. Oh iya, di sini Reito tidak bilang bahwa terdapat 4 laki-laki yang masih hidup ya, karena itu adalah sebuah informasi yang sangat rahasia. Di sisi lain, dikarenakan beberapa hari terakhir Reito tidak mau mating dengan Somira, organisasi UW cabang Jepang pun memutuskan untuk menghentikan Somira sebagai pengawal dan segera menggantinya dengan Maria dan juga si Rea. Sedikit gambaran, Rea ini adalah seorang Yuri atau suka sesama wanita. Dan meskipun terlihat sadis dan benci sama laki-laki, akan tetapi Rea selalu melindungi Reito dengan sepenuh hati. Dan mungkin saja di suatu hari nanti, Rea juga akan bergabung ke dalam harem milik si Reito ini aja. Sedangkan untuk Maria sendiri merupakan wanita pemalu yang sangat suka melakukan penelitian, termasuk meneliti virus MK atau Male Killer. Hari pun berganti, meskipun beberapa hari telah berlalu, masih belum terdapat perkembangan dalam pembuatan vaksin. Agar dapat membantu tuannya, Maria yang juga meneliti virus MK pun menyarankan untuk pergi ke kota Keimon, di mana kota Keimon merupakan awal mula virus MK muncul, dan di sana juga terdapat seorang istri dari laki-laki yang pertama kali terkena virus MK. Langsung gas pergi deh. Sesampai di rumah sakit pusat kota Keimon, mereka pun bertemu dengan nenek Taniguchi selaku istri dari orang yang pertama kali terkena virus. Namun sayang ketika ditanya, nenek Taniguchi sama sekali tidak mau bercerita tentang suaminya. Kenapa? Dikarenakan pihak UW mengotopsi tubuh suaminya tanpa seizinnya. Meskipun tujuannya untuk meneliti virus, akan tetapi nenek Taniguchi tidak terima akibat suaminya diteliti tanpa seizinnya. Agar supaya mereka segera
pergi, nenek Taniguchi pun bilang bahwa sebaiknya Reito segera mating dengan wanita yang ada di sekitarnya, mengingat wanitanya tuh kawaii semua. Dengan cepat Reito pun bilang bahwa sebisa mungkin dirinya tidak mau melakukan mating, karena ya bagaimanapun Reito sudah memiliki wanita yang ia cintai, yakni Tachibana Elisa. Mendengar perkataan dari Reito membuat nenek Taniguchi pun merasa sedikit tersentuh. Sebelum mereka pergi, nenek Taniguchi pun bilang, datanglah lagi pada esok hari, karena mungkin aja aku akan bercerita mengenai suamiku. Langsung auto smile deh. Sembari menunggu hari esok, Reito dan para pengawalnya pun pergi ke pemandian air panas untuk beristirahat. Dikarenakan iman milik Reito ini agak goyah, dirinya pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Tak disangka sesampai di ruang pemanas, dirinya bertemu dengan seorang wanita bohai yang bernama Cloel. Sedikit gambaran, Cloel ini katanya murid dari luar negeri yang sedang berkunjung di negara Jepang untuk belajar, katanya sih. Tentu dong, melihat wanita bohai tepat di depan matanya membuat Reito pun langsung ingin segera pergi. Namun jika Reito pergi, maka Cloel akan berteriak sembari bilang bahwa Reito telah menyerang dirinya. Gak jadi pergi deh jadinya. Dan seperti layaknya wanita gal pada umumnya, di sini Cloel pun berusaha untuk menggoda Reito agar supaya mau bermating dengannya. Namun dikarenakan iman milik Reito ini terlalu kuat, dirinya pun berhasil menahannya, dan justru malah Cloel yang pingsan akibat terlalu lama berada di ruang pemanas langsung dibawa keluar deh sama Reito. Nah, mengingat Cloel pingsan akibat dehidrasi, di sini Reito pun ingin segera memberikannya segelas air. Akan tetapi ketika Reito ingin memberikan air, secara tiba-tiba para pengawalnya pun datang, yang hingga pada akhirnya Reito gagal memberikan air ini kepada si Cloel. Nggak taunya Cloel ini ternyata cuman pura-pura pingsan aja. Hari pun menjadi pagi, dan sesuai janji, mereka semua pun pergi ke rumah sakit Keimon untuk bertemu dengan nenek Taniguchi. Dikarenakan nenek Taniguchi ingin berbicara dengan Somira, dirinya pun segera menyuruh Reito untuk membeli sekantong roti, ditemani deh sama Rea. Sembari menunggu Reito pulang, di sini nenek Taniguchi pun bertanya kepada Somira terkait Reito tuh orangnya seperti apa. Somira pun bilang, meskipun Reito merupakan laki-laki naif karena tidak mau mating akibat mencintai Elisa, akan tetapi dirinya percaya bahwa suatu hari nanti Reito akan menyelamatkan dunia. Mendengar pernyataan dari Somira membuat nenek Taniguchi pun langsung menjadi kaget, dan karena suasana hati yang berubah, nenek Taniguchi pun langsung mengusir Reito tepat ketika dirinya datang. Akan tetapi nenek Taniguchi berjanji akan memberitahu tentang suaminya pada esok hari. Dikala suasana sudah menjadi sepi, nenek Taniguchi pun menghubungi seseorang sembari berkata, sebaiknya kau temui Reito sebelum Reito jatuh cinta kepada orang lain. Dan yup, orang yang dihubungi itu adalah Tachibana Elisa selaku teman masa kecilnya Reito. Mendapati kabar bahwa nenek Taniguchi akan memberitahu kebenaran dan memiliki hubungan dengan Elisa, secara tiba-tiba terdapat seseorang misterius yang langsung memasukkan cairan obat kepada nenek Taniguchi. Dan benar aja, ketika hari menjadi pagi, nenek Taniguchi pun mendadak menjadi koma. Namun untungnya sebelum koma, dirinya telah menitipkan foto albumnya ke suster untuk diberikan kepada Reito. Dari sini kita tahu, jika seseorang mengetahui kebenaran mengenai virus MK, maka orang itu akan segera dibungkam, entah gimana gimana caranya. Ngeri. Akane yang sadar bahwa ada hal yang gak beres, langsung segera pergi untuk menginterogasi Rea. Karena ya bagaimanapun, Rea lah yang terlihat paling mencurigakan di sini. Tapi pada kenyataannya, Rea malah tidak tahu apa-apa, dan justru malah kaget ketika melihat akan hal itu. Nah, mengingat suasana menjadi ruyam dan agar Reito aman, Rea pun memutuskan untuk segera membawa Reito kembali ke markas. Dikala perjalanan menuju ke markas, Reito pun bingung kenapa nenek Taniguchi memberikan foto album milik suaminya. Setelah dilihat-lihat sebentar, tidak sengaja foto album itu berresonansi dengan gelang digital miliknya. Reito yang sadar akan hal itu langsung segera pergi ke kamar mandi untuk memastikan kembali. Dan benar aja, setelah dicek menggunakan gelang digital, pada foto album itu terdapat sebuah data tentang formula virus MK atau Mel Killer. Langsung terdiam membatu deh.
Sesampai di markas dan ingin berkonsultasi, di sini Reito pun ngobrol sama Maria mengenai virus MK. Sebenarnya Maria juga ingin meneliti lebih lanjut akan hal itu, namun dikarenakan keterbatasan sumber daya seperti alat, membuat penelitian yang dilakukan oleh Maria pun menjadi terhambat. Dan meskipun terdapat alat yang memadai, segala penelitian lebih lanjut mengenai virus MK itu dilarang oleh pihak UW. Jadi semacam kayak dipersulit lah. Tapi tak perlu khawatir karena terdapat beberapa temannya Maria yang pergi ke negara Amerika untuk meneliti tentang virus MK, di mana negara Amerika memiliki alat dan sumber daya yang sangat amat melimpah. Di waktu yang sama, melihat tingkah laku Reito yang aneh membuat Akane dan Maria pun curiga akan hal itu. Dan tanpa basi-basi lagi, mereka berdua langsung membawa Reito menuju ke kamar mandi. Dan benar aja, Maria dan Akane sadar bahwa Reito telah menemukan pecahan teka-teki mengenai virus MK atau Mail Killer. Mengingat ibunya Akane merupakan salah satu petinggi UW, di sini Akane pun bilang agar supaya Reito tetap berhati-hati. Karena barang siapa aja yang meneliti virus MK lebih lanjut, maka kemungkinan terburuk orang itu juga akan dibunuh. Terlepas dari itu, seperti biasa, setiap harinya pihak UW selalu membagikan makanan kepada para pengungsi. Ingin lebih dekat dengan para penduduk, di sini Reito pun mengusulkan diri untuk ikut membantu dalam membagikan bahan makanan. Akan tetapi, siapa sangka ketika Reito sedang membagikan makanan, terdapat seseorang misterius yang telah bersiap untuk menembaknya. Namun untungnya, orang misterius ini langsung dimusnahkan oleh salah satu anggotanya, si Rhea. Dan ketika diteliti sejenak, ternyata orang misterius ini bukanlah berasal dari pihak UW cabang Jepang. Terus dari mana coba? Simak aja terus pokoknya ya. Setelah selesai membagikan persediaan makanan dan karena Reito benar-benar ingin membuat vaksin, di sini Akane mengajak Reito pergi ke tempat persembunyian yang terletak di dekat pengungsian warga. Akan sangat mustahil bagi pihak UW untuk menemukan tempat ini, dan karena bebas dari pengawasan, mereka juga dapat meneliti lebih jauh mengenai virus MK tanpa suatu ancaman. Dikala mencari informasi ke sana kemari, tidak sengaja Maria menemukan nama ketiga temannya yang seharusnya pergi ke Amerika untuk meneliti virus. Tapi anehnya bukan meneliti virus, mereka bertiga ini malah dirawat di rumah sakit distrik 3 kota Keimon, yang hingga pada akhirnya mereka semua meninggal akibat suatu hal yang masih misterius. Yup, semua ini dikarenakan mereka ingin meneliti lebih lanjut mengenai virus MK. Dibungkamlah ceritanya. Nah, dikarenakan mereka meninggal di tempat yang sama, yakni rumah sakit distrik 3 pada kota Keimon, membuat Reito berspekulasi bahwa pada rumah sakit itu terdapat petunjuk mengenai virus MK. Pergi deh mereka semua ke rumah sakit itu. Tek, sesampai di rumah sakit distrik 3 sembari bercanda, tidak sengaja mereka menemukan sebuah pintu rahasia yang mengarah ke sebuah ruangan misterius. Dan benar aja, sesampai di ruangan itu, mereka bertemu dengan salah satu petinggi UW cabang Jepang, di mana mereka sedang mengembangkan virus MK atau Mail Killer. Wayalah, yup. Pihak UW cabang Jepang sedang mengembangkan virus MK, tapi perlu diingat cuman mengembangkan aja loh ya. Dikarenakan Reito dan pengawalnya tahu akan kebenaran, dengan cepat petinggi UW cabang Jepang pun ingin segera membunuh Reito beserta pengawalnya. Namun untungnya mereka langsung diselamatkan oleh seorang wanita yang pernah bertemu di pemandian air panas. Gak taunya Chloe ini merupakan salah satu petinggi UW pusat atau di negara Amerika. Mendengar suara bom pada bangunan ini, dengan cepat Chloe dan anggotanya pun segera membawa Reito pergi dari sini. Tepat setelah mereka pergi, rumah sakit distrik 3 kota Keimon pun langsung dihancurkan untuk menghilangkan barang bukti tentang pengembangan virus MK. Wayalah. Dikala perjalanan menuju ke markas, Chloe pun bertanya tentang jumlah laki-laki yang hidup di negara Jepang. Mendengar akan hal itu, Reito pun memutuskan untuk tetap diam aja. Dikala suasana menjadi tegang dan untuk mencairkan suasana, Chloe pun memberikan foto salah satu teroris yang tak lain dan tak bukan orang itu adalah Elisa selaku teman masa kecilnya Reito. Yup, Elisa itu ternyata masih hidup. Ya udah tahu sih pastinya.
Di waktu yang sama ketika mengobrol, terjadi ledakan dahsyat pada bangunan sekolah di mana terdapat doi Shota di dalam bangunan itu. Ledakan itu disebabkan oleh organisasi bernama Izanami untuk menculik doi Shota. Namun sayang berkat pasukan UW, rencana penculikan itu pun berakhir gatot atau gagal total. Akan tetapi berkat kekacauan yang terjadi, mereka telah berhasil menculik laki-laki dengan nomor seri 4. Jadi ceritanya organisasi Izanami itu adalah teroris dan Elisa merupakan salah satu anggota dari Izanami. Di sisi lain, mengingat Reito membuat gempar dunia akibat dirinya muncul di depan publik, salah satu ajudannya Quell pun pergi ke negara Jepang untuk mencari informasi. Sesampai di markas, ajudannya Quell pun bertanya tentang keberadaan laki-laki kepada para petinggi UW cabang Jepang. Dan agar supaya ajudannya tidak mencari tahu lebih jauh lagi, petinggi UW Jepang pun langsung memanggil pengawalnya untuk membungkam si ajudannya ini. Tapi tak disangka, justru pengawal yang dipanggil ini malah menodongkan senjata kepada petinggi mereka sendiri. Gak taunya, terdapat satu pengkhianat di UW cabang Jepang. Jadi tidak heran kenapa UW Pusat tahu segala informasi yang ada di UW cabang Jepang. Ya karena pengkhianat inilah. Di waktu yang sama setelah mengantarkan Reito pulang, Quell pun langsung melaporkan semua kejadian kepada kantor pusat. Bahwasannya pihak UW cabang Jepang telah menyembunyikan 5 laki-laki dan untuk nomor 4 telah diculik oleh sebuah organisasi teroris bernama Izanami. UW Pusat pun menegaskan untuk membuat para laki-laki berhenti melakukan mating untuk sementara waktu. Lah emangnya kenapa? Simak aja terus pokoknya ya. Di sisi lain karena terbukti bersalah, para petinggi UW cabang Jepang pun langsung dimasukkan ke dalam penjara. Mengingat ibunya juga salah satu petinggi UW cabang Jepang, membuat Akane pun khawatir akan hal itu. Karena ya meskipun ibunya tergolong tegas dan juga keras, akan tetapi Akane yakin bahwa ibunya tidak terlibat dalam pembuatan virus MK. Reito yang melihat Akane sedih, langsung segera pergi ke penjara untuk menemui ibunya Akane. Dikala perjalanan menuju ke sana, mereka pun melihat tayangan pembajakan yang dilakukan oleh organisasi Izanami. Pada siaran itu, Elisa bilang bahwa UW Pusat atau negara Amerika lah yang telah menciptakan virus MK. Mereka menggunakan satelit untuk menyimpan virus dan menjatuhkan satelit itu ke berbagai macam negara agar supaya virus MK bisa segera menyebar. Bahkan negara Amerika telah menciptakan sebuah terobosan baru di mana wanita bisa hamil tanpa adanya campur tangan seorang laki-laki. Jadi sesama perempuan tuh bisa hamil lah. Kenapa kok seperti itu? Ya karena visi dan misi UW Pusat yakni menciptakan dunia di mana hanya wanita aja yang ada, tidak perlu laki-laki lah, kudara Ningen. Tepat setelah siaran selesai, seketika membuat keadaan pun langsung menjadi kacau. Untuk memanfaatkan hal ini, Akane pun langsung menemui ibunya secara diam-diam. Dan benar aja setelah bertemu, semua hal yang dikatakan oleh Elisa itu benar apa adanya. Wayalah. Akane yang kini sudah tidak percaya UW lagi, langsung segera mengajak Reito dan Maria pergi dari sini. Namun sebelum itu, Reito juga ingin mengajak Somira kabur bersama dengan dirinya. Somira pun bilang jika ingin membawanya kabur, maka Reito harus bermating dengannya terlebih dahulu. Tentu dong mendengar akan hal itu, pada awalnya Reito langsung menolaknya. Namun dikarenakan Somira ini sangat mirip dengan Elisa, pada akhirnya Reito pun kini imannya sudah goyah. Bahkan tetapi dikala mereka ingin melakukan si ajudannya Quell ini langsung datang untuk menangkap mereka berdua. Kenapa? Karena mereka berdua telah tahu akan kebenarannya. Tambahan info, ternyata Somira ini merupakan manusia uji coba atau klon dari Tachibana Elisa. Dan sejak dari kecil dirinya dilatih dirinya dilatih untuk mencintai hanya Reito seorang. Jadi tidak heran kenapa Somira itu sangat mirip dengan Elisa. Ya karena Elisa adalah klonnya. Kebalik, Somira itu adalah klonnya Elisa. Terlepas dari itu, ketika ajudannya Quell membawa Reito ke negara Amerika, dirinya langsung diselamatkan oleh Sui, Rhea, dan juga Akane. Meskipun berhasil keluar dari markas, akan tetapi Rhea dan Somira tidak bisa pergi dari sini. Kenapa? Karena mereka telah mengabdikan diri pada organisasi
organisasi UW cabang Jepang. Sebagai bentuk perpisahan, Reito pun langsung memeluk Somira sembari berkata bahwa dirinya pasti akan kembali menjemput Somira. Yes. Pergi deh ke tempat Izanami atau organisasinya Elisa. Setelah itu dikarenakan Rhea dan Somira membiarkan Reito dan kawan-kawan pergi, kini mereka pun dimasukkan ke dalam penjara oleh si Clowel. Di waktu yang sama ketika terjadi kekacauan, pengawasnya Doi Shota pun datang untuk menemui si Clowel ini. Sembari mengeluarkan ekspresi ala wibu psikopat, dirinya pun bilang ingin meraih posisi tertinggi pada UW pusat atau di negara Amerika. Tidak tahu apa yang dia rencanakan, tapi yang jelas pengawasnya Doi Shota ini tidak takut terhadap siapa aja, termasuk si Clowel ini. Nah, mengingat pihak UW melarang mating untuk sementara waktu, pengawasnya Doi Shota pun meminta Clowel agar membiarkan Doi Shota bisa bermating dengan siapa aja. Tentu dong, karena bisa bermating dengan seluruh wanita yang ada di dunia. Seketika membuat semangat dari Doi Shota pun langsung menjadi menggebu-gebu. Terlepas dari itu, sesampai di tempat pertemuan, pada akhirnya kini Reito pun bisa bertemu dengan Elisa kembali. Karena sudah lama mereka tidak bertemu, dengan cepat Reito pun langsung segera memeluk Elisa. Nah, dikarenakan Reito sudah bertemu dengan Elisa, apakah mereka akan langsung secara seksama atau buat vaksin dulu baru bermating bersama? Lalu bagaimana nasib Akane dan juga Maria? Tentunya jawaban itu akan kalian temukan pada season kedua nanti. Sambil menunggu season kedua rilis, dan bagi kalian yang cari anime tentang kalian bisa nonton anime dengan judul Kaifuku no Jutsushi, di mana niat awalnya balas dendam malah berujung menjadi bercocok tanam. Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita anime Sumatsu no Haremu, atau kalau dalam bahasa Inggris kalau nggak salah World and Harem kalau nggak salah sih gitu. Bagi yang melihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, stay gerak and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.